Sekarang orang-orang yang ngapal Quran nih, orang-orang yang ngapal Quran ada di pikirannya saat menghafal Quran dia ada pikiran ke dunia. Misalnya ingin ikut musabaqah, juara, dapat umroh, atau misalnya pengen jadi imam masjid terus dapat gaji besar. Nah, itu tuh yang ada di pikiran sebagian penghafal Quran sekarang. Nah, bagaimana cara mengatasi itu? Kenapa pas saat kita menghafal tuh ada pikiran ke situ gitu? Nah, kan antum sebagai udah jadi imam masjid, nah cara mengatasi itu gimana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya hal-hal seperti itu, perasaan seperti itu yang ada di benak para penghafal Quran itu sebagai cobaan. Dan tidak salah sebetulnya, karena kan kita manusiawi. Kita hidup di dunia, kadang kita juga butuh dunia. Tetapi jangan sampai dunia menguasai kita. Sebetulnya kayak gitu. Sah-sah saja ketika niat kita ngafal Quran, ingin kehidupan lebih baik, sah-sah saja. Itu pun karena sudah janji balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kayak gitu kan. Itu sah-sah saja. Jadi bahkan ketika kita ngafal Quran, ingin jadi imam supaya kehidupan kita baik, supaya kita memiliki keluarga, itu sah-sah saja. Asalkan niat itu tidak lebih besar daripada kita niat karena Allah. Seperti itu. Jadi sah-sah saja. Karena kenapa? Tidak semua orang bisa langsung niat ikhlas karena Allah. Seperti itu. Jadi butuh proses. Bayi, kenapa dia seorang anak umur 6 tahun, sebelum dia lari dia merangkak terlebih dahulu. Dia tidak akan bisa lari kalau dia tidak mencoba untuk terus berjalan. Begitupun orang yang ketika dia menghafal Quran, kalau dia takut tidak ikhlas akhirnya tidak ngafal, gitu kan, seperti itu. Nanti dia tidak akan ngafal-ngafal. Seperti itu. Bahkan dalam kitab At-Tibyan, Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya tarkul amali ajli nasi riyaun. Justru ketika kita takut beramal karena takut riya, justru itu malah riya. Kayak gitu. Maka wal amali ajli nasi syirkun. Kalau kita beramal karena manusia, justru itu syirik. Bagaimana caranya? Kita meminta kepada Allah ketika kita beramal untuk diikhlaskan. Kalau ada niat ingin dunia, itu pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Semua itu ada. Karena kenapa? Ya itu sudah sunatullah. Karena kita hidup di dunia, melihat gemerlap, melihat orang lain punya harta dan sebagainya, itu sudah lumrah. Seperti itu. Keinginan kita itu sudah sifat manusiawi kita, kayak gitu. Nah, yang salah bukan ketika keinginan dunia itu datang kepada kita. Bukan. Yang salah itu ketika keinginan dunia itu lebih mendominasi kita daripada keinginan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak salah. Karena ketika kita sering melawan keinginan itu, karena terbiasanya itu, insya Allah kita akan terbiasa. Ketika ada keinginan dunia, kita akan menghalaunya. Kayak gitu. Karena kan bisa karena terbiasa. Bagaimana kita akan bisa kalau kita tidak dibiasakan? Allah tidak mungkin mengangkat derajat seseorang kalau tanpa dia berusaha untuk bisa naik kepada tingkatan tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran, walikullin darajatun mimma amilu. Dan setiap derajat yang Allah berikan kepada manusia itu tergantung amalnya. Jadi kalau dia semakin berusaha untuk ikhlas, maka Allah akan berikan ikhlas itu. Kayak gitu, insya Allah. Ya, tidak masalah ketika ada teman-teman yang ngafal Quran masih ada dunia, tidak masalah, asalkan terus dilatih untuk karena Allah. Latih bagaimana cara melatihnya? Tadi, ketika kita sebelum melakukan kebaikan, maka niatkan berusaha untuk karena Allah. Walaupun ada di tengah-tengah karena lain-lain, niatkan lagi karena Allah. Karena hidup ini perjuangan. Harus menabung keikhlasan, menabung kesabaran, dan menabung rasa syukur. Kayak gitu. Masya Allah. Ada beberapa masalah nih yang Ana dapat terakhir. Ada orang ngapal Quran 1,5 tahun hatam. Datang dia ke temennya, Ana dengar curhatannya, dia curhat gini, duh, Ana hafalan lupa semua. Sekarang 1 hari Ana cuma bisa baca 2 lembar aja. Padahal ini penghafal Quran kan, Ana cuma bisa 2 lembar aja. Jadi dia dulu kuliah di umum gitu, kuliah di umum. Aduh, katanya dia curhat ke teman sama-sama hafidnya gitu. Padahal dia termasuk orang yang cepat gitu, setoran hatam setorannya di Mahad gitu. Nah, fenomena seperti ini gimana cara mengatasinya? Dan ini banyak kayak gini nih. Saya jawab dengan kapasitas saya ya, kapasitas ilmu saya. Jadi itulah yang terjadi bila niatnya emang selain lillahi ta'ala. Mungkin yang terjadi seperti itu. Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala, namanya Al-Quran itu adalah tuntunan hidup ya. Jadi namanya murojaah ya sampai mati gitu, kita murojaah. Nah, tapi kalau misalkan Al-Quran hanya digunakan sebagai alat untuk mendapatkan beasiswa lah, apalah dan sebagainya, mendapatkan pekerjaan dan sebagainya, itu adalah hal yang harus diluruskan sih ya. Nah, gitu.
Jadi solusinya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Abduh, yaitu kita tetap berproses ya. Nah, namanya orang dia ingin menghafalkan 30 juz itu cita-cita yang mulia, tidak bisa kita pungkiri kan. Nah, itu. Tapi setelah dia sudah mencapainya ya, walaupun dengan yang instan, nah dia harus tahu diri bahwa itu adalah dia sudah menghafal itu, tapi kualitasnya belum memenuhi gitu. Jadi dia harus tetap berproses ya. Mungkin ada yang bisa misalkan 1 bulan atau berapa bulan dia bisa ziyadah 30 juz. Nah, tapi goal utamanya ya harus dia tingkatkan. Misalkan sekali duduk 30 juz. Nah, itu baru layak menjadi itu seperti penghafal Quran itu. Jadi intinya jangan malas berproses, terus telah berproses gitu. Kayak gitu sih dari saya. Oke, karena Bang Humam ini akan tugas tilawah sebelum adzan, jadi kita persilahkan. Memungkinkan hafalan. Masya Allah. Cara memungkinkan hafalan. Setiap orang pasti mempunyai metode berbeda-beda ya. Oke. Mungkin ada yang dengan misalkan nih mengulangnya itu beberapa kali, sebagaimana beberapa ulama mengulangnya itu ada yang ribuan kali ya. Ada juga yang dengan metode mungkin hanya subuhnya saja. Ada yang misalkan mengulangnya itu dengan misalkan ketika kita berkendara nih, dengan secara refleks kita misalkan merojaah, dan itu secara tidak langsung memungkinkan hafalan. Nah, kalau saya pribadi cara memungkinkan hafalan berdasarkan referensi beberapa ulama yang pernah saya baca dari beberapa kitab. Yang pertama adalah jangan sampai target hafalan kita atau misalkan murojaah itu saling Petrok. nah ya gitu. Kenapa? Kalau kita mau fokus misalkan dalam satu hari, misalkan gini ya, mau murojaah dulu, kalau mau jadah dulu. Nah, jadi lebih fokus gitu. Itu kalau saya pribadi, dan berdasarkan mungkin ada perkataan Ustadz yang pernah saya dengarkan gitu. Kemudian yang kedua yaitu adalah dengan terus mengulangnya. Siapapun itu, ya, secerdas apapun orang, mustahil mungkin kalau misalkan membacanya itu jarang. Kan bukannya dalam surat apa namanya itu? Iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah. Jadi kan mohon maaf ya, yang pernah saya pelajari tentang hal itu, kan Nabi Muhammad pun belum bisa ya pada awalnya, tetapi karena diajarkan berproses lama-lama jadi bisa. Bahkan dalam hafalan pun seperti itu. Kalau misalkan tidak terus diasah, mungkin itu akan bisa menjadi hilang hafalannya. Dan faktor selanjutnya adalah hindari kemaksiatan. Ini yang paling utama. Hafidoh ya, itu bukan semata-mata terjaga hafalan, tetapi terjaga semuanya, mulai dari perbuatannya, segala aspek yang dia kerjakan. Karena sejatinya kalau misalkan perbuatan dia tidak terjaga, maka itu bisa terjadi sebab hafalannya menghilang. Nah, contoh imam siapa ya yang ketika melihat betis? Ya, betul, Imam Syafi'i. Itu gimana? Saya lupa. Bisa menghilangkan hafalannya kalau nggak salah. Ya, itu hanya betis saja, apalagi kita di zaman modern ini. Lihat YouTube ya. Itu tidak terlepas ya. Lihat YouTube, lihat Facebook, kadang iklan-iklannya yang mungkin sulit untuk dihilangkan. Bagaimana solusinya? Ya, sebisa mungkin kalau ada hal-hal semacam itu, hindari seperti itu. Jadi ketika hafalan kita pengen mungkin, contoh hafalan kita baru 2 juz, 3 juz ya, boleh-boleh saja kita misalkan mengejar target mau 10 juz, tapi jangan sampai melupakan yang 3 juz ini. Artinya adalah metode ngulang dan metode ziyadah harus seimbang. Seperti itu. Jadi ya kalau di hafalan kan sebenarnya mungkin dan hafal itu kalau Anda dengar tuh ada itu istilah belakangan. Kalau dulu gak ada namanya istilah mungkin. Karena apa? Karena hafal pasti mungkin. Sekarang mah hafal belum tentu mungkin. Nah, itu yang harus diluruskan. Jadi kalau Anda di hafalan, Anda mah lebih mengejar kualitas daripada kuantitas. Lebih baik misalnya kita hafal 5 juz itu mungkin, tapi daripada 30 juz tapi bener-bener gak bisa sama sekali setor gitu. Ayat ini di mana ya gitu gue. Jadi Rasulullah bersabda, Iqra
wartaqi warotil kama kunta turattiluha fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin takruha. Bacalah, muratalkanlah sebagaimana kamu baca di dunia, karena posisimu ada di akhir ayat yang kau baca. Jadi kalau Anda membayangkan ya, kita tuh di surga tuh akan disuruh baca gitu, baca hafalanmu gitu, baca hafalanmu. Kita nih baca hafalan dan kita akan naik terus gitu. Dan kita gak diberi mushaf loh. Kita gak diberi mushaf, gimana bisa buka gitu? Kalau lupa, udah lupa. Jadi bener-bener kita bisa baca apa yang kita hafal aja. Nah, kita misalnya hafal 5 juz ya, di situ stuck kita. Udah 5 juz baca, udah beres hafalannya, stuck. 5-10 juz naik lagi, gitu. Nah, itu jadi kejar kualitas, jangan kejar kuantitas. Begitupun istri. Jangan terus ngomongin kuantitas, kualitasnya dulu. Betul? Kita dengarkan closing dari Ustadz Abduh karena udah adzan. Closing. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu yakin datang dari Allah dan itu pasti ada hikmahnya. Wa kullu syai'in hikmatun. Orang yang cerdas bukan dia berpikir kenapa, tetapi orang yang cerdas dia berpikir bagaimana. Bagaimana caranya kejadian ini menjadi suatu hal yang bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah dengan apapun itu caranya. Dengan kita tadinya dengan menghafal Quran, dengan bersedekah, dengan rajin berjamaah dan sebagainya. Ya mungkin ketika sebelum pandemi kita nggak ngafal Quran, pas pandemi kita di rumah, kita boring, ya kita mending ngafal Quran, nggak apa-apa, sehari 1 ayat, lebih baik daripada 30 juz nggak diulang-ulang kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi itu saja, semoga bermanfaat khususnya buat saya pribadi, umumnya buat kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, itu datang dari kebodohan pribadi. Bila ada kata-kata yang baik, itu datang dari Allah dan wajib kita amalkan, karena sejatinya ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi ilmu sejatinya untuk diamalkan. Seperti itu. Oke, itulah podcast dari aku. Bagi kalian yang punya inspirasi buat orang banyak, chat Ana atau tulis di kolom komentar. Kalau terjangkau Ana datangi lah. Subscribe juga. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.